Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sumedang, saya hormati rekan pembincang, Bapak dan Kepala Desa BPD Ibu Kades, saya yang saya hormati. Yang pertama perlu saya sampaikan, kalau dulu saya pernah hadir sebagai sekdis perhubungan ya. Di situ saya promosi Pak, promosi ada kan di waduh ayah itu karena petunjuk arah, terus ayah demi PJU gitu. Alhamdulillah kampung kurma payu gitunya ayah mengusulkan PJU, ayah mengusulkan petunjuk arah dari PIK dari PIK. Tapi hari ini sebagai kepala DPRD ya tentunya ya sudah beres kan Pak Camat. Tadi saya sudah sampaikan untuk PIK sudah selesai, tapi Bapak Ibu pasti tidak tahu apa yang ada di DPRD. Nah, karena tidak ada yang mengusulkan Pak, ternyata. Kalau Pak Kudes semuanya tahu. Ya. Nah, kalau Pak Kudes semuanya tahu. Tapi ini untuk informasi Pak Kudes, silakan ini dalam musrenbang masuk dalam Paku ya. Ada 3 yang kami utamakan. Yang pertama untuk Pak Kudes itu pertama adalah benar-benar mendesak super prioritas. Jadi lamun dibangun jalan eta udah sekolah terganggu, udah anu bade atau orang yang mau ke puskesmas terganggu, itu prioritas. Yang kedua, nah ini yang menentukan bahwa di desa itu punya prestasi ya Pak. Jadi nanti kan akan kita lihat prestasinya apa, seperti sakitnya bagus gitu ya, terus PDB-nya menang, terus ada prestasi-prestasi di tingkat minimal kabupaten. Terus yang ketiga, akuntabilitasnya bagus. Prioritas KIC diperlukan, prestasinya ada, tapi kalau akuntabilitas pemerintahan desanya abon, itu akan kita kesampingkan. Itu dilihat dari apa? Dari deteksi dini yang ada di inspektor. Jadi Pak Dewan, bagi masing-masing desa ini sekarang sudah ada potretnya Pak. Desa mana yang menunggak pajak gitu ya, yang kegiatannya kurang maksimal dan masih harus banyak diperbaiki. Dan yang terakhir adalah desa yang dikunjungi Pak Bupati dan merupakan ada usulan langsung. Silakan mau dipilih yang mana, itu untuk prioritas. Tentunya kami juga selalu koordinasi Pak Dewan melalui Komisi 1 Pak ya, Komisi 1 yang mendampingi kami diantaranya untuk pelaksanaan program Pak Kudes ini. Dan yang paling tidak diusulkan oleh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sekalian perlu. Pertama TMMD. Saya belum pernah Pak di musrenbang usul TMMD gitu. Ya. Padahal TMMD itu lumayan Pak, 1 kilometer jumlahnya 1 miliar. Tapi Bapak Ibu Kades atau peserta musrenbang termasuk saya sudah putar jadi camat Pak, teu aya mengusulkan TMMD di nomor musrenbang. Jadi Pak Camat lamun ayeuna aya usulan TMMD jika nama Kabupaten Sumedang merenang ukur Kecamatan Badung untuk tahun 2027. Mudah-mudahan kami di wartoskeun nama itu. So, baku sareng kami terus tahu pernah usulkan TMMD di musrenbang.
Padahal forum Muslimbang ini ya kayaknya yang utama. Jadi resmi gitu loh kita tuh di forum ini gitu. Lain nitip ke Pak Bagus atau nitip ke Pak Akang atau nitip ke Pak Herman gitu ya. Iya forum resmi, silakan. Biasa bener Pak Camat usul bener. Biasa. Enggak dibuka. Silakan nanti usul kedua, proposal menyusul baru kita seleksi. Yang kedua ada lagi Adina TBSMSSS Opa Bakti Manunggal Siliwangi Saptita Sariksa Sambungna di Siliwangi Saptita Sariksa sambungna. Pokoknya itu ya yang BSMS itu jumlahnya 500 juta untuk 500 meter. Silakan. Jadi ini mumpung ada lowongan langsung dari kami ya DPRD, silakan semua desa yang ada di Kecamatan Waduk koordinasi dengan Pak Camat mana yang akan diprioritaskan tahun 2027 untuk BSMS dan TMMD selain Pak Budes yang sudah biasa kita usulkan. Ada 3 hal. Jadi pada intinya Pak Tam walaupun sebentar ketika datang harus ada manfaatnya. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemaparan materi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang. Kepada yang kami hormati Bapak Elan Rohelan Magesari, SSI MTNI P, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak-bapak dari DPRD Kabupaten Sumedang, ada Pak Wakil Ketua, turun Pak Mata, ada Pak Bagus, turun Pak, ada Pak Herman, Pak Sarif, Pak Nana. Kemudian hadir juga Bapak Kepala Dinas PMD, Pak Widodo, turun Pak. Kemudian Pak Camat dengan Ibu Sekcam, masuk Pak Bicam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, perangkat semuanya di Kecamatan Waduk, kemudian Bapak Ibu di Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, kami dari Bapeda, Pak Rida mengucapkan terima kasih. Kemudian dari mitra strategis Bapeda, FDM, yang hari ini sama Pak Mamat ya, turun Pak. Kemudian Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Tadi sudah beberapa disampaikan oleh Pak Camat, kemudian para pemateri yang lainnya. Memang kadang-kala Bapak Ibu terkait dengan Musrembang, ini adalah hal yang diulang-ulang Bapak Ibu ya. Namun kami diamanahkan oleh undang-undang setiap tahun harus tetap melakukannya. Dan ini memang forum resmi terkait dengan rencana pembangunan. Sebetulnya izin Bapak Ibu tadi beberapa kali disampaikan bahwa ada 8 pintu sebetulnya terkait dengan usulan. Dan salah satunya adalah PIK. Dan sisanya kan ada perangkat ada PI perangkat daerah, ada CSR, ada yang tadi mungkin program-program yang berkaitan dengan vertikal, kemudian juga ada
dari yang lainnya. Nah itu, jadi mangga Bapak Ibu dari desa, dari kecamatan terkait dengan musrenbang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan insya Allah tadi juga sudah beberapa kali disampaikan kahoyoma Bapak Ridake mengakomodir, namun dalam perjalanannya harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu, ini sebagai pemberitahuan juga ya, semenjak 23 Desember 2025 Bapeda P-nya 4 berubah nama jadi Bapeda P-nya 2, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke IPP, ke PPS, tidak lagi akan ada nama Bapeda, berubah menjadi Bapeda. Jadi ada dua hal yang setiap kabupaten kota diberikan kesempatan, apa memang mau Bapeda dengan Brida atau digabung Bapeda dengan Brida, digabung menjadi Baprida. Jadi di Baprida ini ada dua, ke atasnya vertikalnya Bappenas dengan Brida ya. Jadi Bapak Ibu silakan memanfaatkannya. Saya selaku kepala bidang Rida, selain dengan Bappenas, kami juga menjalin koordinasi pekerjaan bersama BRIN. Jadi terkait dengan riset, inovasi, insya Allah ada di Bapeda. Itu ya, oke Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi juga sudah beberapa kali disampaikan bahwa 20 tahun ke depan, dari 2025 ke 2045, kita sudah mempunyai rencana pembangunan jangka panjang namanya Mandala. Jadi dibagi ke dalam 4 sesi RPJM, dan posisi hari ini adalah RPJM yang pertama. Jadi kami di Baprida mengawal ini sampai 2045. Dan untuk RKPD yang kita selenggarakan di pagi hari ini adalah RKPD ketiga di RPJM pertama Kabupaten Sumedang. Ya, jadi dalam periode kedua dari pemerintahan Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Amin dan Bapak Paja, kita ini adalah tahun ketiga. Jadi Bapak Ibu, ini saya selalu mengingatkan juga, ada beberapa dokumen di beberapa perangkat daerah ataupun di beberapa dokumen yang kita terima masih mencantumkan RPJM 2025-2030. Nah, padahal dokumen resminya 2025-2029. Jadi nanti periode pertama ini akan berakhir di 2029. Jadi hitungannya 25, 26, 27, 28, 29, 5 tahun. Ya. Nah, ini beberapa kali juga kita bertemu dengan di beberapa dinas masih ada yang menyebutkan 2030. Ya. Betul tadi disampaikan sama Pak Wakil Ketua, kemudian Pak Camat juga, Pak Bagus, bahwa kami senantiasa memprioritaskan infrastruktur, Bapak Ibu. Dan bagaimanapun juga, apapun ceritanya di media sosial dan lain sebagainya, tetap infrastruktur yang menjadi highlight. Ya, dan itu kita potret, kita tangkap langsung oleh Baprida, sehingga meskipun hari ini terkait dengan tema adalah produktivitas sektor ekonomi, tapi 75% komitmen kita tetap untuk menuntaskan infrastruktur. Sehingga mungkin kemarin Bapak Ibu ketika di Musrenbang pasti sudah ada pemaparan bahwa usulan 2027 tetap difokuskan ke infrastruktur. Ya, itu salah satu komitmen kita juga dalam mengawal RPJM Pak Bupati supaya di 2029 semuanya bisa tercapai. Ada 13 program beliau yang hari ini kita jaga, senantiasa kita kawal agar di 2029 ini bisa diterima dengan baik, karena ini akan bersifat politis ya Pak. Oke, nah lanjut. Ini sudah sering juga saya sampaikan Bapak Ibu bahwa luas Kabupaten Sumedang yang menarik nih Bapak Ibu,
luasnya ada 1.558 km persegi. Jadi kalau dibandingkan dengan Singapura, Bapak Ibu sering lihat mungkin atau pernah ke sana, di YouTube juga banyak. Luasnya hanya 750 km persegi. Jadi Sumedang 2 kalinya Singapura. Dengan luas 2 kalinya Singapura, dengan kondisi alam demografis seperti ini, dan jumlah penduduk naik hampir 60-70 ribu dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin masih di 1,1, hari ini di 1,2 lebih, 1,2 juta lebih. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian ini karena ini Wado adalah batasan, berarti ya Pak Agus ya. Nah, di beberapa dokumen sebelumnya Sumedang berbatasan dengan 7 kabupaten: Garut, Indramayu, kemudian Bandung, Tasik, Bandung Barat, dan Indramayu, Majalengka. Ya. Nah, di dokumen terakhir ternyata Kabupaten Bandung Barat tidak masuk, Bapak. Sehingga kita evaluasi, review bahwa Sumedang hanya berbatasan dengan 6 minus Kabupaten Bandung Barat. Karena setelah dicek Jalan Sukasari Lembang ternyata berbatasan dengan kabupaten seperti ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, Bapeda senantiasa mengawal indikator makro, meskipun ini mungkin bahasanya ya sedikit teknokratis ya, tapi tetap kami sampaikan. Karena semua kabupaten kota, kalau Bapak misalkan berkunjung nanti ke Garut, ke Majalengka, pasti rapot tentang indikator makro yang menjadi menjadi perbandingan. Nah, untuk di Kabupaten Sumedang, 3 indikator makronya tercapai, dari mulai IPM, penurunan kemiskinan, dan penurunan pengangguran. Alhamdulillah data BPS tercapai, namun untuk indeks Gini masih ada PR sedikit. Nah, sisanya 2 lagi belum dirilis oleh BPS. Ya. Jadi ketika kita melihat ini, di Majalengka pasti melakukan ini juga. Di Garut sami, di Brebes sami. Ya. Sehingga ini jadi potret capaian kinerja kita di Kabupaten Sumedang. Lanjut. Nah, izin Bapak Ibu, ketika kita tadi berbicara tentang fiskal, berbicara tentang anggaran, ada 3 kebijakan tentang pendapatan. 1 terkait dengan pajak. Jadi yang tadi bisa disampaikan oleh Pak Kadis, yaitu bagaimana pajak lunas, karena adalah bagian dari cerita terkait dengan pendapatan di Kabupaten Sumedang, ditambah retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah. Jadi dapat artosnya di mana Sumedang, PAD-nya dari 3 ini. Ya. Kedua, lanjut postur pengeluarannya sekarang. Tadi pendapatannya, sekarang pengeluarannya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi betul sudah disampaikan juga beberapa di antara kebijakan-kebijakan keuangan banyak yang berkaitan dengan mandatori. Pasti di desa juga sami ya, perlu sudah diplot dari aturan, tidak bisa keluar dari situ. Begitu pula dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, sekian persen harus untuk pendidikan, sekian persen harus untuk SPM, sekian persen harus untuk lain-lainnya. Nah, itu akhirnya yang bisa membatasi terkait dengan postur dan struktur belanja di Kabupaten Sumedang. Tapi sebetulnya semua kabupaten kota sama. Kemudian selanjutnya, selain dari itu, ini yang kita kawal Bapak Ibu, kami di Baprida ada 13 program Pak Bupati yang hari ini kita senantiasa kawal, sehingga kegiatan-kegiatan karena keterbatasan anggaran kita harus tukikan untuk bisa menyentuh atau membidik 13 program unggulan tersebut. Ya. Dan termasuk di antaranya ada juga program prioritas. Jadi kebijakannya terkait dengan mandatori, kebijakan kedua terkait dengan program Pak Bupati, karena ini adalah visi misi yang disampaikan di kedua Pak Bupati.
Selanjutnya pembelajaran pemerintahan yang lain ya. Kemudian ini Bapak Ibu terkait dengan kebijakan ekonomi. Nah ini kenapa 2027 tadi disampaikan juga bahwa kita akhirnya harus mengambil sebuah tema terkait dengan produktivitas sektor ekonomi. Makanya ada 5 yang dibidik. Pertama, produktivitas sektor primer. Primer itu kalau di bahasa Pak Dokter, pertanian, perkebunan, ternakan yang memang langsung ya Bapak Ibu. Kemudian industri pengolahan, selanjutnya UMK naik kelas, pariwisata berbasis budaya, dan mendukung produktivitas. Ini kebijakan ekonomi di tahun depan yang kita kawal di Bapeda. Selanjutnya, nah ini postur pendapatan kita, proyeksi 2027 hanya sekitar 2,7. Dari beberapa tahun sebelumnya pernah kita sampai ke 3 triliun, sedangkan karena ada pemangkasan ya Pak Dewan, di 2026 juga kita berkurang 204 miliar, proyeksi yang sama sepertinya 2027 tidak jauh berbeda, diperkirakan sekitar 2,7 triliun. Sedangkan belanja dengan kalkulasi segala macam proyeksi di 3,2. Jadi dari situ saja kita Bapeda harus bisa betul-betul mengencangkan ikat pinggang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, kami dari Bapeda senantiasa pilih kayak persepsi ketika nanti anggaran tidak direalisasikan ya, bukan berarti kita ngawilah-wilah, bukan kita memang tepat pilihan apapun, tapi memang karena keterbatasan fiskal ya Bapak Ibu. Nah kita juga sampai tapi juga lahir di lembur Sumedang, yang ningali Sumedang mau ayah atau nama lebih baik gitu ya. Gitu. Selanjutnya, nah ini kenapa kita mengambil tema pembangunan 2027 terkait dengan ekonomi. Ada 2 hal. Pertama, Sumedang teh masuk ke dalam kawasan terbani. Cirebon, Majalengka, dan Indramayu, termasuk Cirebon Raya, Subang, Kuningan juga Pak ya, 7 kabupaten termasuk di Cirebon. Nah jadi Bapak Ibu kalau misalkan kita melihat hari ini posisinya pernah ada BYD, mobil BYD ada di Subang. Ningali sekarang perkembangan metropolitan area baru Metlet ada di Majalengka. Nah Sumedang pun harus kebagian. Kita harus bergerak menyambut itu. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan kita diam, kalau misalkan Bapeda diam, kita tidak akan kebagian apa-apa. Apalagi dibandingkan dengan Bandung Raya di Cekban yang mereka sudah jauh perkembangan ekonominya melebihi Kabupaten Sumedang. Nah ini yang kita coba prioritaskan di 2027. Kenapa harus ekonomi meskipun di tengah dinamika terkait dengan infrastruktur ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita punya target bahwa yang hari ini menjadi sangat prioritas adalah terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Itu. Jadi Bapak Ibu entah kenapa ya beberapa tahun terakhir ini ekonomi sepertinya kurang begitu signifikan kenaikannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, merasa nggak bahwa misalkan pasar agak sepi, di medsos kok banyak yang menjual rumah, di sisi jalan banyak yang dijual, tapi si pelangnya tidak pernah disebut. Jadi nu meser daya, nu ngeca, rada seutih. Nah itu pun harus menjadi highlight kita di bawah. Sehingga meskipun tadi ya pertumbuhan, ini temanya ya Bapak Ibu terkait dengan ini akselerasi pertumbuhan produktivitas sektor ekonomi, namun pada posisi kedua tetap kita mencantumkan infrastruktur. Jadi selain dari penguatan ekonomi yang tadi bla bla bla, kita ngejar Rebana, kita ngejar Cekban, pengen lebih untuk investasi dan segala macam,
tapi untuk peningkatan infrastruktur tetap kita cantumkan. Dan itu kita komitmenkan bersama pimpinan di DPRD, penuntasan jalan. Apalagi di 13 program kebijakan Pak Bupati ada yang sangat kita harus kawal dengan ketat, jalan decil di desa. Nah itu yang harus kita kawal benar-benar. Bang Rida harus mengawal itu dengan benar. Lanjut. Nah ini izin Pak Camat, kita coba potret dari BPS Sumedang Dalam Angka. Di sini ada potensi-potensi kecamatan yang sebetulnya mungkin ini masih bisa dikoreksi. Jadi kita punya setiap musrenbang hari ini kita coba potret potensi-potensi setiap kecamatan yang kita kunjungi. Nah ini sebagai bagian untuk prospek, ya. Jadi kita itu punya sebuah program prospek. Pernah ngobrol dengan Pak Kaban ya, Pak Camat, bahwa setiap kecamatan sekarang harus bisa memotret apa potensi, masalah, apa peluang, sehingga itu bisa disampaikan dalam satu slide. Kemudian ini bisa merencanakan di halaman selanjutnya, bisa merencanakan untuk impact yang bisa dicapai. Jadi kami sekarang di Baprida dengan semua SKPD dengan kecamatan mencoba memotret dalam satu lembar apa peluang, apa masalah, apa potensi dalam satu lembar. Nah, sehingga nanti impact-nya seperti apa. Jadi harus kami dituntut sekarang sebuah ASN mengerti persis ketika kita di mana bekerja. Misalkan kita Bapeda, kita bikin logical framework, apa sih Bapeda sekarang dengan tujuan yang akan dicapai di dinas perhubungan, di dinas UMKM, dan semuanya harus mengerti, dituangkan ke dalam satu lembar, sehingga nanti ketika paparan dimanapun mengerti dari satu lembar ini cerita tentang dinas kita, tentang kecamatan. Ya, lanjut. Ini tahapan musrenbang, kita pada posisi di musrenbang kecamatan dan akan berakhir nanti di tanggal 30 Maret untuk musrenbang kabupaten. Jadi dengan hormat nanti para anggota DPRD, kemudian nanti perwakilan, kita merenyongkan terkait dengan finalnya di musrenbang kabupaten. Lanjut. Ini sudah sering Bapak Ibu pentahelix ABCDM ya. Lanjut saja. Nah ini izin Bapak Ibu, kami di Baprida untuk tahun yang kedua wajib dari Korsubgah KPK untuk dapat menayangkan ini dan membaca. Jadi mohon maaf, ini ada pesan dari Korsubgah KPK untuk menayangkan ini dan membacakan. Nah, saat ini, kenapa ini harus dibacakan? Salah satunya adalah kami berkomitmen bahwa tindak pidana korupsi tidak dimulai dari merencanakan. Jadi tidak lagi dengan kegiatannya, pengadaan dan segala macam, tapi termasuk dari mulai kami berkomitmen tidak dari merencanakan korupsi. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan WA dari KPK untuk mengisi SPI, survei penilaian integritas, wayahna pangesian dan wajib diisi, karena itu akan menjadi indikator kita Sumedang di posisi mana, apa di bawah 73%, kemudian di antara 73-77 atau di atas 73. Ya, ketika kita responnya ternyata yang mengisi SPI lebih dari 78, kita menjadi kabupaten yang terjaga. Dan ini pun masuk ke dalam 13 program unggulan Pak Bupati, yaitu Jawara Anti Korupsi. Terus saya sampaikan Bapak Ibu. Lanjut. Oke, tadi sudah ini dibahas terkait dari nasional. Lanjut. Nah ini harus saya bacakan Bapak Ibu. Pertama, tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara. Ya, jadi segala sesuatu yang merugikan keuangan negara masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan, ketiga perbuatan curang,
benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi, merintangi pemeriksaan, keterangan kekayaan, keterangan rekening, keterangan palsu, dan identitas pelapor. Selanjutnya, dampak dari korupsi pertama, merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan, merusak pasar harga dan persaingan usaha yang ketat, pelanggaran hak asasi manusia, dan menyebabkan kejahatan lain ikut berkembang. Ya, itu harus saya bacakan. Lanjut. Nah, ini yang paling penting, dan sepertinya dari diskusi dengan Pak Camat, kemudian Bapak-Bapak dari DPRD, di Pra Musrembang sepertinya sudah tuntas. Atur nuhun Bapak Ibu, dengan saya percaya husnudon kepada Bapak Ibu di Wadok, amanah, kemudian bisa menyepakati ya. Kami juga di Bapeda tidak terlalu harus mungkin bagaimana, karena memang sudah ada kesepakatan dengan uang yang terbatas dari 555 juta, tapi sepertinya sudah disepakati menjadi 2 kegiatan. Betul. Selanjutnya, nah kalau tadi waktu indikatif kewilayahan ini izin Pak Camat saya sampaikan dari Pak Kamlan, memang harus disampaikan Pak indikatif kecamatannya dengan angka seperti ini, tapi memang beberapa kegiatan kita juga turun inilah ya, tidak terlalu besar, memang hanya sekitar 3 sekian, termasuk juga Pak gaji ya. Lanjut. Sudah. Nah, sudah, izin Bapak Ibu, atur nuhun, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sekali lagi Pak Rida Kabupaten Sumedang menyampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, meskipun istilahnya ada animo bahwa Musrembang teh kieu-kieu, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya satu dari sekian pintu perjalanan. Jadi kalau misalkan untuk hal tertentu dengan nanti pengawalan dari Pak Camat, silakan, karena PIPD pun kan masih bisa untuk diajukan. Demikian, atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya diskusi tanya jawab saran dan masukan terkait materi yang akan dipimpin oleh moderator atau fasilitator. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Mamat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Camat Wakil Indonesia lagi di tempat kita sedang yang saya hormati hadis PPD sedang kita di PPD sedang yang saya hormati serta teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Camat, untuk anggaran PIK tahun 2027 telah disepakati bersama pada forum diskusi Pra Musrembang yang dilaksanakan pada hari Senin, dan juga dihadiri dari perwakilan Bapeda Kabupaten Sumedang, yakni Pak Cucu dan Pak Robi. Alhamdulillah hadir pada
saat pelaksanaan musrembang di Kecamatan Bogor. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menyepakati atau mensahkan secara bersama yang nanti akan dituangkan dalam berita acara musrembang Kecamatan Waduk dan Kecamatan 2026 terkait anggaran PIK yang jumlahnya 555 juta. Alhamdulillah Pak Dewan ada peningkatan untuk 2027 itu kisaran 30 juta untuk Kecamatan Waduk. Yang 2026 itu hanya 530 juta. Dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur meskipun di sana tertuang minimal 75%, tapi hasil kesepakatan bersama pada saat pelaksanaan pramusrembang dialokasikan untuk desa Mulia Jaya dan desa Sukajadi dengan nominal untuk desa Sukajadi 300 juta dan untuk desa Mulia Jaya 250 juta. Alhamdulillah. Jadi saat ini tidak ada diskusi terkait dengan merebutkan anggaran PIK yang 2027 karena pada saat itu telah disepakati bersama. Pada saat ini kita hanya mensahkan saja legalitasnya dan terayani anu kedah diperebutkan ya. Hanya panggilkan abdi mah sesuai dengan pengalaman sebagai tupoksi tadi Pak Dewan upami mengawal anggaran usaha upami aya rasionalisasi teh Pak Atang sok atubuhan FDM janten Pak Camat anu mimpin kebijakan waktu musyawarah musrembang nah cacana abdi anu hayu we di kadieunya upami aya kegiatan rasionalisasi sehingga kami yang harus memberikan informasi tebusan di kecamatan dan pada desa-desa. Jadi tara ini masih ini sedangkan kapasitas kami ini harus mengawal hasil kesepakatan bersama seluruh desa-desa, tapi tidak diberi kesempatan untuk diskusi pertahanan tersebut kedah nanti bagi kita akhirnya andaikan ada efisiensi di tingkat kabupaten. Pengalaman tahun 2005 ada efisiensi, kemudian tahun 2026 masih ada efisiensi. Nah, tahun untuk 2007 ya mudah-mudahan tidak ada efisiensi tentunya dengan nominal anggaran sekian 555 juta, mudah-mudahan tidak ada efisiensi tentunya. Kita lalu didugikan ada abdi misalnya ada anggota mah selaku FDM Pak Wakil kita ditaruh ke kami misalkan realisasinya di akhir-akhir tahun kan beban abdi sehingga di kabupaten selalu mendesak setiap dinas mengadakan tatap muka diskusi sehingga kapan ini akan direalisasikan. Kita anu ke abor tanggung jawab abdi harus mengawal kegiatan-kegiatan yang didanai PIK dan nyahutkan pantas anak-anak akhir kita yang terhormat Bapak BPD Kabupaten Sumedang, tanggung jawab yang saya pikul mengawal usulan kegiatan PIK itu ulah dugikan ke akhir tahun baru direalisasikan. Pengalaman dari Perkin misalnya ada telat ya Pak, tentunya misalnya ada telat realisasi termasuk PU-nya. Nah PU terus BPD dan hal-hal itu anu beliau dibantos kanggo merealisasikan kegiatan yang telah disepakati bersama. Dan baik untuk selanjutnya mungkin ada usulan, hanya saja sebelum kita dilanjutkan dengan forum diskusi
Pak Camat, mungkin kami berharap secara langsung mensahkan anggaran PIK 2027 yang dialokasikan untuk Desa Mulyajaya dan Desa Sukajadi. Kemudian juga untuk menunjuk forum delegasi, meskipun satu kegiatan di infrastruktur, tapi kan delegasi itu kedah 3 orang yang nanti akan mengikuti kegiatan di forum perangkat SKPD Kabupaten Sumedang. Kita pagikan sehingga insya Allah upami ya mantapnya, tapi sanes menggiring upami disetujui Kumargi PIK teh dialokasikan untuk Desa Mulyajaya, kemudian Desa Sukajadi, kumaha upami dijantenkeun sareng delegasi. Tadi hanya mengusulkan saja, artinya sebaros rasa tanggung jawab teh yang langkung ieu lah ya, sebaros biasa ka realisasi. Pak Maman boten sekedip diinterupsi kuring bahwa delegasi Musrembang itu nanti itu tidak hanya mengawal PIK, justru PIK sudah dikawal, ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang lain bisa dilepas tangan, justru delegasi itu nanti untuk mengawal usulan-usulan yang di luar PIK, Pak. Gitu ya. Jadi nanti tetap, nanti kan usulannya ada di sekolah, ada di sarana kesehatan, ada di perekonomian, di pertanian. Jadi si delegasi yang 3 orang itu pasti nanti bentuklah di dinas-dinas ya. Jadi bukan hanya mengawal yang PIK, justru PIK mah sudah dikawal sudah emang jatah orang wado 500 sekian. Nah, kemudian perlu saya luruskan kaitan dengan realisasi pekerjaan, Pak, bahwa di sistem keuangan kabupaten termasuk di desa pun pasti sama, bahwa ada yang namanya AKP, analisis kas belanja, ya. Kumargi artos sekaligus ngegebrok di pusat, nah, Pak. Jadi kita disusun di tarikh hiji 3 bulan pertama, menjelang. Yang jelas, insya Allah kalau yang sudah dianggarkan di 2026 misalnya atau 2027 cepat atau lambat di awal tahun, di pertengahan ataupun di akhir tahun, insya Allah itu pasti dilaksanakan. Kan dengan kosme, ya tadi TAA, setelah berusaha kaligus Pak, gitu ya. Oke, ya itu pilih ya tetap persepsi. Kalau informasi kami Wakil pengalaman abdi dan beberapa tahun dalam MDM itu kadang semua SKPD itu disamping dalam forum musyawarah kadang kami si kami kecamatan untuk tegak PIK kami secara diundang untuk hadir tetapi juga keuniannya begitu tapi kalau misalkan pertanyaan meskipun tidak ada usulan PIK dari kecamatan harus mengundang, tapi dinas-dinas yang lain terkadang tidak mengundang kepada delegasi kecamatan untuk mengikuti musyawarah SKPD. Kita begitunya Oke, informasi Peter masukkan atau pemerintah. Terus berbagi kauning apa? Delegasi itu kan cuma 3 orang gitu. Misalnya satu hari itu ada 5 SKPD yang melaksanakan, ya otomatis mungkin ada 2 SKPD yang pada hari itu kehadiran delegasi di Manado. Hari itu sana cuma 3 orang. Jadi memang ya pastilah ada beberapa SKPD karena mungkin waktunya hanya 2 atau 3 hari untuk 30 perangkat daerah ya, jadi mungkin saja banyak yang tidak bisa diikuti oleh delegasi dari kecamatan Manado, demikian pun dari kecamatan yang lain karena memang waktunya bersamaan. Tapi paling tidak di beberapa usulan prioritas infrastruktur misalnya mudah-mudahan
Kecamatan Wado Kaulung pada saat Kaulung perangkat daerah untuk menghadiri di bidang infrastruktur. Kita Pak Elan mohon jadi perhatian ya Bapak dalam nanti mengatur alur undangan kepada delegasi-delegasi dari tiap kecamatan. Oke, ya. Betul Pak. Bentar kami kemarin akan habis selaku delegasi dalam satu hari tidak itu begitu musyawarah terus kita harus entah begitu ya. Nah ini korupsi lanjut arah ke penentuan itu Pak. Biarkan hal itu nanti berproses. Malah kalau delegasi kayaknya di mana ini sekadar mengusulkan saja. Kemarin kami misalkan jangan delegasinya Pak Jaya, Pak Sukajadi. Tetapi ayah gender di menawar di Sukajadi. Kalau delegasi Pak Jaya kemana? Kabupaten dari Pertambangan Upami di Sukajadi dari daya alasan Pak Bunda tidak aman menuju dirawat gender bagi kategori gender undang-undangan jadi terkenal fokus di dua desa di Indonesia. Anu siap, lima anu sedia waktu. Dina waktu biasa. Ini delegasi mohon kategori nanti hanya dan upami misalkan dan sok sesak itu terkecuali upami di payung langsung ditunjuk Pak Camat gitu nya. Ya itu memutuskan teh dan sesak dia mah nggak cuma mau Ya, soal di bagaimana gitu. sama Daripada bertele-tele ya, nanti untuk delegasi Musrembang, walaupun kebetulan dari Mulia Jaya dan Sukajadi Pak kapasitasnya sudah bisa mewakili. Jadi mereka kebetulan Pak Mulia Jaya itu senior Pak. Ya, tapi maaf Pak, bukan senang istri orang Pak senior. Iya Pak. Dia masih senior beneran, sudah 2 kali kualifikasinya. Kemudian untuk satu lagi Pak Kepala Desa Sukajadi, beliau juga aktif di kegiatan advokasi kabupaten. Kemudian untuk gender perempuan di kecamatan Pak mantap Bulia ya. Bulia, tong nolak, Bulia kemana dia? Tidak kemana ke FDMG kemana? Ya artinya gini, ketika ada kegiatan musrembang SKPD itu kita backup dengan pegawai kecamatan lah. Ya artinya ketika ada di PUTR itu nanti Pak kasih pemberdayaan masyarakat mendampingi. Hampir tiga kecamatan kemarin yang sudah yang salah satu. Iya, dan ketika ada PSKPD itu undangan dari dinas instansi, selain kita memberangkatkan delegasi musrembang, kita juga memberangkatkan klasifikasi yang membidangi di kecamatan. Mana kesepakatan kemarin Kak Tris? Sudah diberi belum? Senin. Yang mana? Yang hari Senin. Jadi lama lah nunggu mah. Pokoknya mah PIK tahun 2027 sesuai kesepakatan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2025 telah disepakati untuk pertama alokasi Tari Kolot Mulia Jaya segmen Mulia Jaya sebesar 255 juta rupiah, dan yang kedua Jalan Sukanyiru Ganjarsik segmen Sukajadi sebesar 300 juta rupiah. Sekali deh tos beres. Alhamdulillah.
Nah, masalah Cina kita lanjutkan diskusi ini. Bilih aya perkara dosa itu peserta sudah mengungkapkan bahwa tong naruskeun menghadap kanan Maka ada dua orang bertanya ke kita, mana Pak Ketua BPD silakan. Ya, main dah. Dia nanya lah. Gua yang main dah. Saya main dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuri memperkenalkan diri dengan Bapak Bapeda akan kenal sareng pribados hari misalnya semua pergi Pak atas sekedar ulah kira-kira hormat Pak Simpuri jelangkung dipayun nedah hapunten pilih ayat sayosa serabuk nyerang raus semuanya para bapak luar biasa daya para bapak mbak para ibu anu hadir tidak undangan ieu simkuring moal ngabahas tentang Musrembang Pak. Nah, karena ini adalah sudah hasil membahas musyawarah sadayana. Kan simkuring pamitan Pak gaduh undang-undang hate. Nah, pribados teh lembur anu gunaku genangan Pak pribados teh. Karsan sekuring aina biasa bertemu sareng Bapak Bapeda, sareng Pak Kadis, sareng para anggota perwakilan di Dapil 4. Karena sekuring tiap kabupaten yang terdepan itu keluar Jawa kayak kamu. Tegal kayak tadi, kayak akhirnya para anggota dewan sekuring pada terdepan. Nah. Perikanan aku bagus. Ketua BPD di surat daftar kawin nama Pak Barinten Apunten Sakabupaten Sumedang anu 270 desa Pak anu paling terbuka kantor kepala desa adalah desa Cisurat Pak kunaon terbuka apa kakara dipingingan pusat ripek Pak. Nah, dari ngusulkan di tahun 2015 sampai sekarang selesai. Sedangkan saya adalah mengejar siapa yang hak untuk membangun ini yang kena dampak sedikit gede. Perihal tahun 82 sampai 84 itu adalah harus dibangun lagi oleh Pemda Kabupaten Sumedang. Ada buktinya bagus. Saya siap untuk membuktikannya. Saya adalah ini mengambil surat hasil mufakat dan musyawarah antara bupati dengan sakar dari gini. Ada pak suratnya. Yang hak untuk membangun itu adalah Pemda Sumedang. Bukan siapa-siapa. Karena saya diumbang-ambing berapa tahun dengan kepala desa di surat mengambil siapa yang takut membangun ini. Ternyata adalah Pemda Sumedang. Sampai sekarang Pak belum selesai. Mohon Pak Bapak Bapeda sampaikan ke pimpinan Pak Bupati untuk minta kebijakan untuk kantor desa di surat. Kalau tidak bisa menyelesaikan, apakah saya harus kegiatan? Saya siap membawa masyarakat banyak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau ini perwakilan dari masyarakat sama, Bapak DPR dengan DPD yang mewakili adalah masyarakat. Aspirasi dari masyarakat merasakan kekhawatiran kepala desa di surat itu adalah dipertanyakan terus oleh masyarakat. Tolong saya minta kebijakan atau penuntasan kantor kepala desa di surat
tahun ini perkiraan saya 350 juta lagi adalah selesai untuk bisa didiami oleh kepala desa. Karena anggota dewan pada tahun 2025 baru 1 orang yang berhijab ke kantor desa Sisura. Yang sudah tahu bahwa ini adalah belum selesai. Pak Kadis kemarin ada. Pak Kadis juga kemarin sudah melihat ke kantor Bapak ini adalah belum tuntas. Tolong Pak, saya minta kebijakan untuk membereskan kantor desa Sisura tahun ini. Kalau tidak bisa menyelesaikan, saya mungkin membawa masyarakat saya adalah ke lebih atas. Karena ada haknya masyarakat, Pak. Saya merasakan prihatin, seri Pak, seri kata Pak, sama kecamatan Batu di Urapan saya di Sisura, ruangan yang gede luas, akhirnya bisa dibikin. Itu Pak, saya kira betul. Intinya Sudah hapunten Pak, sudah hapunten diri ayat kemarin ada bergetar, merasakan sakit. Ya Pak, sakit itu berdiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sama dari Pak Ida bersama anggota perwakilan DPRD Kabupaten Sumedang Sedaya Mismi Hadir Sami Nabi Bapak Kepala Desa sebagai sekretaris desa Wado pada tetapi sering tetapi Islam di luar perencanaan pembangunan terapi Islam terkait abdi yungkan bantuan mereka simpel dalam kesempatan kalau pengalihan hak milik tanah anu di dusun punten upami sang padewan bagus atau saya koordinasi soal dewan pada dewan tadi ayah benang merah atau sepatu semua pengintin di hoyong kesepakatan alasan kamari ayah informasi mudah-mudahan Pak kita mengapresiasi juga ayah informasi insya Allah pengintin bahwa buboge ini sudah katamu abdi teh menjadi kendala di lapangan ayeuna sareng aspirasi masyarakat ambo penyakit Pak tapi sudah berjalan Pak kantun 80 bidang lagi izin Pak bagus kedua Pak sami di luar dan bingung kita izin pacaman toge sang pacaman tos koordinasi punten kamari abdi ngawa para bapak dewan terkait bencana di lembur abdi Pak limbung abdi teh pacaman tos izin terkait anu 4 bumi tos kata di blok Paseban RT Dusun Malengger RT 2 RT 5 punten bisa abdi oke ini ada proposal pra izin dia biasa demi masyarakat Pak karena dengan keterbatasan dana kami di desa karena juga itu bencana sama Satker sudah koordinasi terus punten wae abdi kamari ngawa japri kepada dewan-dewan kunaon abdi kepada dewan ku jadi lumayan sedih kasih aja Pak Kusna di Cisurat jawab itu duit di mana itu karena satu mengajukan surat ketua DPRD sudah dan kepada Bapak Bupati sudah ya melalui Pak Bagus Pak dan punten kemarin ke Pak Hatan, ke Pak Arif saya WA sampai ke Pak Aset Dunia untuk bantu itu karena apa Pak tanah itu berbatasan dengan benua Jati Gede
saya sudah koordinasi mengusulkan ke Satker untuk pembayaran, katanya itu di luar ketinggian 65. Dan alasan pemprov sudah ditetapkan. Nah, kebetulan insya Allah hari Sabtu sudah mengusulkan juga ada surat pengecekan permasalahan tanah layak dan tidak layaknya untuk didiami tempat kami. Nah, setelah itu Kapolda bagian Kementerian juga bantu sana. Abi TK Semarang Hawatos serta serti kontrak ke warga evakuasi warga di Pasian TPN di Pacitan. Aturun wabarakatuh berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenor Paulis kita terkait dua pertanyaan. Yang pertama status tanah yang ada di Kampung Baru, dan juga keadaan imbas pergerakan tanah di Kampung Pasepan. Mana Mbak Pak Wakil? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama ini dari Pak Ketua PPD Cisulat. Nama senang kita pilih hilaf sebetulnya. Itu kan dulu pembebasan kantor desanya itu masuk ke kas daerah. Kas daerah Pak. Kalau Pemda Hasil pembebasannya. mohon. Oke. Surat kan pengawasan pembebasan Permendagri berkaitan sarana prasarana aset desa ini tanggung jawab Pemda. Jadi tidak memang ayah di dalam milik. Jadi ladang kantor desa Kampung Pur teh maksudnya teh bener eta teh ditarikna desa. Zaman satu acan ibu kan. Ya, oke, tenang Pak. Terus tenang. Belanda ada teknik. Ya biar ini clear urusannya ya. Jadi saya yakin bahwa hasil ganti rugi kantor desa dulu itu kan bukan hanya kantor desa ya, bagus sekolah itu kan masuk ke APBD. Dengan demikian maka menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti saya yakin dari sekolah. Contoh itu SD Pasir Masikin. Nah, itu kan dibebaskan ladang nanti masuk ke kas daerah. Nah, daerah berkewajiban membangun. Nah, demikian pun dengan kantor desa. Oke, sudah jelas ya permasalahannya Pak Bagus. Kita dorong kembali Pak Ketua PPD Bu ya. Mudah-mudahan ya kalau ya di tahun 2026 nggak tahu nih Pak Elani apakah di APBD murni ini sudah terakomodir belum untuk pembangunan kantor desa ya. Kalau tidak ya kayaknya nanti kita bareng-bareng nih teman-teman ya untuk di perubahan APBD mudah-mudahan 300 berapa kali? 350 jutaan lah paling tidak bangunan itu bisa terwujud. Mudah-mudahan ya kita berupaya dan mohon doanya nih mudah-mudahan tekan soalnya begini Pak, ini juga tadi yang disampaikan oleh Pak Maman nih, tolong kawal PIK jangan sampai ada rasionalisasi ya. Sami Pak di setiap kegiatan ketika pembahasan anggaran terjadi defisit ya akhirnya ya kita melakukan efisiensi rasionalisasi dari beberapa kegiatan. Jadi mudah-mudahan tadi saya ya stabil ya, keuangannya sehingga ini tidak kena rasionalisasi. Nah kemudian yang kedua kaitan dengan yang sertifikat tanah relokasi ya, relokasi dusun baru bukan kampung baru. Kampung baru tadi Pak Bagus ternyata yang lebih tahu nih, silakan Pak Bagus yang langsung dengan Pak Wapung kalau tidak salah. Mereka menuntut agar sertifikatnya bisa segera ini diproses dan diterima oleh warga masyarakat. Nah. Ya Pak Tulis dari awal sudah berproses seperti itu. Kita menunggu selesainya dulu. Karena ini kaitannya dengan BPN juga.
Kalau BPN sudah mengatakan oke, Pemlo untuk kampung baru yang 800 kakak itu dialokasikan melalui PTSL, baru kita bergerak. Nah, antisipasinya pada waktu dengan kampung demikian, bahwa untuk yang kampung baru, Bapak Bu akan berusaha akan 0 rupiah. Jadi koordinasi dengan BPN, karena ada beberapa kewajiban yang harus disiapkan oleh setiap penerima per kakak itu harus menyiapkan biaya untuk administrasi. Nah, Bapak Bu sudah mengutarakan kalau memang ini kampung baru ini memang dari awal sudah terombang ambing dari sejak tahun 2016 merasa berat, Bapak Bu akan mengambil kebijakan, kita ambil kebijakan mencari bahwa nanti si penerima itu tidak mengeluarkan biaya lagi. Proses PPN mungkin koordinasi dengan pemerintah daerah. Seperti itu Pak Polis. Memang ini proses mudah-mudahan lancar ya. Saya tidak ingin Wado kembali menjadi korban yang ketiga kalinya dengan tanah yang sama, dengan kasus yang sama. Maka dari itu kami mohon juga maklum kenapa ini hati-hati sekali dalam proses SPK Pak Camat. Jangan sampai akhirnya semuanya apabila ada salah sedikit saja itu tiba-tiba semuanya kena dan ada korban lagi. Kita tidak mau desa Wado itu kembali jadi korban, khususnya akibat dari peralihan tanah. Yang selanjutnya yang pergerakan tanah. Inilah sulitnya Pak. Saat kami berusaha minta ke Pertimta untuk multilagu, minta ke Basnas untuk perbaikan semacam itu. Satu kelemahan yang tidak bisa dihindari, yaitu syarat utama mereka bisa membantu dan membangun rumah itu adalah status tanah. Satu-satunya jalan yaitu desa bertindak. Dulu kasus yang terjadi yang dulu itu kan akibat ada administrasi jual beli. Sebetulnya desa bisa mengalihkan korban yang ambruk tersebut pindah ke tanah kas desa. Dengan apa perjanjiannya? Sewa. Yang jadi masalah jangankan untuk pindah gampang kan desa Wado, tetapi yang sulit itu ngabangun gimana? Nah masalahnya di mana celah apa saja yang ngabangun gimana? Tanah udah siap udah desa teh. Ini yang menjadi saya coba bisa nggak Pak Udes nggak bisa bagus. Ini nggak bisa. ABOG bingung dia kudu di mana? Apakah memang harus rutilan tanahnya juga tanah kas desa bukan hak milik. Jadi ini mah harus desa ngebangun rumah, sok sewakeun penyampaian sewa paling sih ganti. Akhirnya desa ini paling lainnya tadinya juga sakit begitu. Nah memang ini polemik yang memang agak sulit bukan hanya di desa Wado sih, beberapa desa seperti itu. Ada tindakan mungkin ada sebuah responsif dari masyarakat juga sebetulnya untuk membantu, tapi apa sih seperti itu Pak? Jadi ini memang belum mendapatkan sebuah jawaban yang pasti. Ini SKP instansi atau mana yang sanggup seperti itu. Satu-satunya kelemahannya itu tanahnya bukan tanah milik. Kalau tanah milik bisa, Rudi lalu bisa, Basnas langsung turun, baik yang tim bisa. Seperti itu Pak Polis mungkin penjelasan sementara untuk saat ini. Tapi kita tetap akan berikhtiar semaksimal mungkin karena mereka yang pada warga masyarakat kita yang wajib kita perhatikan. Itu mungkin ada tambahan apa enggak? Mudah-mudahan habis balai desa Cisurat ya. Terus kita perjuangkan Pak. Sana mah menuju musren di payung kita menyampaikan ya. Dan hari ini juga kita sampaikan yang mudah-mudahan geletuk batuna kecebur China mudah-mudahan menjadikan bantuan dari Jabatan Pemerintah. Kemudian untuk dana kas desa yang desa Wado itu seperti telah diketahui untuk SPA setelah berproses ya. Tinggal 80 bidang lagi Pak Final. Jadi desa itu menunggu nanti keputusan dari DPR untuk bersertifikat tentang hari royong gratis malah eta kunci nama dan kalau
umpamanya untuk proses pelaksanaan itu sudah berproses izin mufakat sudah kita tempuh, kajian lapangan sudah kita tempuh, kemudian juga SPM sudah berproses. Yang mohon bantuan itu nanti untuk proses sertifikasinya hoyong dipronakeun beureun. Itu nya publisnya. Ya. Leres polis nyari leres maatos ya. Barangkali dari yang Cek. Hatur nuhun Pak Gus ya dari BPD, terus tadi dari Pak Guru, Pak Polis. Terkait dengan tadi Pak, memang jadi kami juga dari Baprida setiap hari setelah musrembang itu kita catat. Jadi nanti sore kan kita ngumpul lagi dengan Pak Kabat di kecamatan ini apa sih masalahnya, kemudian daerah kecamatan mana juga seperti apa. Nah, upamanya terkait dengan yang tadi, ya secara mungkin Pak Ibu ya, juga baru tahu itu. Nah, artinya secara koordinasi penginten sareng Pak Camat, sareng Pak Widodo juga pengintennya, insya Allah sudah kita akan disampaikan di rapat nanti dievaluasi temuan-temuan dalam setiap musrembang. Terkait dengan solusi memang kami kita sentiasa harus pada mulai sepuluh ya, karena harus ninggalin lagi seperti semua apa kan tapi koneksi sama camat pimpinan nanti di Baprida masuk sekarang DPR gitu. Sementara apunten pilih walau kita menjadi itu atau baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin untuk pertanyaan saat ini juga pukul 12 siang. Jadi kita kasih saja pertanyaan meskipun mungkin Bapak-Bapak tidak puas. Mudah-mudahan ada jalan untuk kita menggapai suatu harapan dan cita-cita atau menentukan daerah kita masing-masing. Tapi sekali abdi mangade tumaros ka Pak Camat Bungkul panginten Pak tentang Pak Camat terkait anu diberikan ku Pak Kadis tadi menawi Pak Camat tentang menawi gimana terkait kan disampaikan ke Pak Kadis Pak Widodo nanti saja. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf dari segala kekurangannya dari kami selaku BDM serta Widodo, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wilayah wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara musrembang tingkat Kecamatan Wado telah selesai dengan hikmah. Saya selaku pembawa acara mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.